Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wina Mustika Ati sebagai salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan termasuk mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa UPI yang menempuh disiplin ilmu pendidikan. Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar psikologi pendidikan dan bimbingan yang melandasi penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dan membimbing peserta didik. Mata kuliah ini disampaikan dan diikuti oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan Universitas Pendidikan Indonesia, mata kuliah ini dapat disampaikan 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pertemuan secara luring atau daring, serta 2 kali pertemuan untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran pada mata kuliah ini diturunkan dari capaian lulusan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan beretika dalam bidang psikologi pendidikan dan bimbingan. Selanjutnya, menghargai keberagaman, bekerja sama dengan kepekaan sosial, serta berperilaku ilmiah, edukatif, dan religius dalam masyarakat. Selanjutnya, ada mahasiswa menguasai konsep teoretis bimbingan dan konseling, pendidikan, psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi, serta memiliki pengetahuan faktual mengenai isu-isu problematika dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman yang dinamis dan mengintegrasikan keterampilan belajar dan berinovasi, penguasaan informasi, media dan teknologi, serta pengembangan karir dan kecakapan hidup. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora, menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur, serta mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Adapun CPMK, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada mahasiswa memahami peran guru dan pembelajaran. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan konsep bimbingan dan konseling dalam layanan pendidikan. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan konsep evaluasi dan intervensi pembelajaran. Adapun kajian psikologi pendidikan dan bimbingan adalah 1. Konsep dasar psikologi pendidikan dalam ilmu dan praksis pendidikan. Yang kedua, konsep dasar karakteristik guru efektif dalam perspektif pendidikan. Yang ketiga, konsep dasar perkembangan peserta didik. Yang keempat, konsep dasar pengembangan kecakapan hidup peserta didik abad 21. Yang kelima, konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang keenam, peran guru sebagai pembimbing. Yang ketujuh, konsep dasar pembelajaran sebagai proses pendidikan. Yang kedelapan, konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan. Yang kesembilan, pengembangan kepribadian peserta didik. Yang kesepuluh, pengembangan potensi peserta didik. 11. Konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan. Yang ke-12, ragam pendekatan strategi dan teknik bimbingan.
13 konsep dasar evaluasi pembelajaran, serta yang terakhir diagnostik kesulitan belajar dan remedial teaching. Agar capaian pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya dapat tercapai, maka aspek pendekatan pembelajaran yang digunakan meliputi laporan penelitian atau makalah yang mengkaji konsep dasar psikologi pendidikan, menghubungkannya dengan praktik pendidikan dan menganalisis perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik, atau analisis praktik diagnostik kesulitan belajar dan remedial teaching pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam pembelajaran psikologi pendidikan dan bimbingan, lebih didominasi pertemuan tatap muka karena banyak melibatkan aktivitas secara langsung, namun mengoptimalkan kegiatan perkuliahan. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diberikan bahan bacaan atau video untuk disimak agar lebih siap untuk berdiskusi tentang topik perkuliahan. Penggunaan spot memudahkan pengumpulan tugas dan monitoring portofolio mahasiswa. Metode yang digunakan adalah team-based project, kegiatan pembelajaran yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Perkuliahan seringkali dimulai dengan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan topik yang akan didiskusikan, ceramah, diskusi, kerja kelompok, presentasi, membahas fenomena atau studi kasus di lingkungan masyarakat. Juga memperkenalkan beberapa ragam konseling, yaitu ada konseling individual, konseling kelompok, dan konseling klasikal. Pembelajaran ini mencakup pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, pemahaman, konseptual, dan faktual, analisis kritis dan reflektif. Pembelajaran juga praktik konseling secara langsung. Diskusi kelompok dan pembelajaran kolaboratif digunakan untuk menghargai keanekaragaman, pandangan, dan pengembangan kemampuan bekerja sama. Untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran CPMK, maka berbagai asesmen formatif maupun sumatif dilakukan. Asesmen yang dilaksanakan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia dan telah dirancang dan disampaikan pada mahasiswa di awal perkuliahan. Proporsi penilaian akhir mahasiswa mencakup kegiatan partisipatif selama perkuliahan sebanyak 30%, proyek 20%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 25%. Seluruh nilai tersebut ditabulasi dan kemudian diinput pada sistem nilai online yang disediakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa dapat melihat nilai tersebut pada sistem dan berhak mengajukan perbaikan pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu pertemuan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, khususnya pada topik konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Ya, alhamdulillah ya. Siang hari ini kita dapat berkumpul kembali pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Ya, sekarang bertemu lagi bersama Ibu Wina ya. Untuk materi hari ini adalah konsep dasar pendekatan dan teknik bimbingan di sekolah dasar ya. Sebelum kita ke pematerian, Ibu mau absen dulu. Oke, Alia hadir. Citra Husnulia hadir. Deren Ardiansa Lili hadir. Muhammad Ridho hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Baik, A dan Teteh untuk selanjutnya. Sebelum perkuliahan dimulai, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama
mengetahui dan memahami konsep dasar bimbingan di sekolah dasar, serta peran guru kelas sebagai pembimbing utama. Yang kedua, mengetahui, memahami pendekatan bimbingan yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan dan masalah yang dihadapi siswa sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui dan memahami ada 4 komponen program bimbingan, ya. Ada layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang keempat adalah mengetahui dan memahami teknik pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada observasi dulu, wawancara, kemudian angket, dan ada studi dokumentasi, ya. Yang terakhir adalah mengetahui dan melaksanakan alur pelaksanaan bimbingan, yaitu ada identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, sebelum ke pematerian, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa itu bimbingan di sekolah dasar? Ada yang tahu? Ya, silahkan Tata. Bimbingan sendiri adalah bantuan dari seorang guru untuk memberikan solusi kepada siswanya yang kiranya memiliki masalah tersebut. Oke, bagus ya. Jadi bimbingan itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru atau pembimbing kepada siswa agar mereka dapat memahami dirinya sendiri, ya. Jadi selain memahami orang lain juga harus paham akan dirinya sendiri, lingkungannya, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, ya. Kemudian ada juga urgensi. Jadi di sekolah dasar adalah masa kritis pembentukan karakter. Jadi siswa-siswi SD itu belum banyak mengetahui segala hal, perlu dibimbing, ya, terutama di dalam sekolah dasar. Emosional dan sosial yang dapat mengganggu proses dalam tahap pembelajaran. Nah, di sini ada prinsip bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama ada bimbingan untuk semua siswa. Jadi nanti ketika AA dan Teteh menjadi seorang guru, nah, membimbing itu jangan pilih kasih, gitu ya, tapi harus membimbing itu untuk semua siswanya. Mau siswa itu yang pintar atau yang biasa-biasa aja, ya, harus tetap kita bimbing. Yang kedua, fokus pada perkembangan. Jadi ketika menjadi seorang guru itu harus menekankan pada pencegahan dan fasilitas tugas-tugas perkembangan anak siswa, ya, bukan hanya di usia dini tetapi di sekolah dasar juga. Yang selanjutnya ada proses terintegrasi, yaitu bimbingan menyatu dengan seluruh proses pembelajaran dan kurikulum sekolah. Kemudian ada menghargai keunikan. Jadi siswa-siswi di sekolah dasar itu tentunya tidak semuanya sama karakternya, ya, unik-unik. Ada yang seperti apa karakter anak SD? Ada yang ceria, ada yang pemarah, pemalu, happy, ya. Jadi unik. Kalau ibu bilang sih kayak krayon anak-anak sekolah dasar, ya, warna-warni. Kalau semuanya warnanya merah, seru nggak? Nggak rame, kitanya juga tidak ada tantangan, ya. Nah, kemudian di sini ada 4 pendekatan utama. Jadi ketika kita menjadi seorang guru itu ada 4 pendekatan utama yang harus kalian pahami. Yang pertama ada pendekatan krisis. Yang kedua ada pendekatan remedial. Yang ketiga preventif. Yang keempat perkembangan. Nah, ada 4, ya. Yang pertama adalah pendekatan krisis, yaitu mengatasi masalah yang mendesak yang dialami individu dalam satu kejadian saat itu juga. Jadi misalnya ketika ada anak berantem nih, pas sudah gitu ditonjok gitu, ya, nggak mungkin kita kan ini mah bukan kelas saya gitu, ya, akhirnya biarin aja lah, itu mah bukan tugas saya. Tidak seperti itu. Ketika kita dihadapkan dengan siswa yang bullying secara verbal, ya, secara verbal itu secara apa? Kata-kata, lisan, atau secara fisik, ya, kita nggak bisa membiarkan saja, tapi harus langsung kita cegah. Itu namanya pendekatan krisis. Yang kedua, pendekatan remedial.
Pendekatan remedial apa, A? Memperbaiki kelemahan atau kegagalan yang dialami siswa. Nah, contohnya ada yang tahu? Ketika ulangan Mm-mm. dia merasa gagal gitu dalam kelemahannya misalnya di bidang matematika. Iya ya, misalnya bagus itu contohnya ya, misalnya kelemahannya di matematika. Nah, bisa diberikan remedial, pembelajaran remedial ya, pengulangan. Atau misalnya ketika kegagalan itu bukan hanya di soal saja ya, misalnya rasa percaya dirinya yang kurang, tapi oleh kita terus diberi pemahaman, diberikan rasa percaya diri, reward, akhirnya dia bisa lebih percaya ya. Yang kedua ada pendekatan preventif, yaitu mencegah timbulnya masalah di masa yang akan datang. Jadi pendekatan preventif ini supaya tidak terjadi lagi gitu ya, yang tadinya bullying, suka ngata-ngatain temennya. Nah itu supaya tidak terjadi lagi, setelah kita konseling diadakan adalah preventif ya, supaya tidak terjadi lagi bullying. Yang keempat ada perkembangan, yaitu memfasilitasi pertumbuhan potensi siswa secara, contohnya seperti apa? Apa? Contohnya itu bisa memberikan kegiatan-kegiatan di sekolah yang memang bisa menunjukkan potensi dari setiap siswa tersebut. Ya, betul ya. Jadi kita melihat siswa itu bukan hanya dari segi masalah saja. Jadi setiap anak itu pasti memiliki potensi yang dia miliki. Misalnya Darren nilainya jelek terus, misalnya gitu ya, nggak ada bagus-bagusnya. Tidak seperti itu ya, tapi kita harus bisa melihat perkembangan anak ini pasti ada baiknya, entah itu di bagian akademik atau non akademik, gitu ya. Nah, selanjutnya ada pendekatan perkembangan. Paradigma modern, pendekatan ini menganggap bimbingan sebagai bagian tak terpisahkan dari kurikulum. Jadi pendekatan ini tidak hanya gurunya saja yang berdiri sendiri ya, tetapi tentunya butuh berkolaborasi dengan bagian kurikulum ya. Terus juga misalnya ketika ada permasalahan, guru kelas juga harus kolaborasi dengan guru bimbingan konseling misalnya kalau ada di sekolah ya. Kemudian baru ke orang tua dan kepala sekolah, itu tahapannya. Nah, kemudian di sini ada komponen program bimbingan. Ada 4 juga yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan responsif, ketiga yang keempat Oke. Nah, di sini ada sentuhan personal. Teknik ini melibatkan hubungan tatap muka secara pribadi antara guru atau pembimbing dengan seorang siswa. Yang pertama ada eksplorasi, memahami masalah dari sudut pandang anak ya. Yang kedua ada empati. Jadi ajarkan anak itu membangun kepercayaan agar anak mau berubah gitu ya. Yang selanjutnya ada solutif, menuntun anak menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi bimbingan itu bukan kita memberikan pertanyaan atau jawaban yang dari A sampai Z. Nah, kemudian di sekolah juga ada beberapa bimbingan konseling ya di sekolah untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensinya. Ada juga bimbingan konseling secara individual. Secara individual berarti ada antara konselor dengan siswa. Ada juga selanjutnya bimbingan secara kelompok. Kalau kelompok tentunya banyak ya, 3 sampai 5 orang. Nah, selain tadi ada apa? Konseling individual, ada konseling kelompok, ada juga kolaborasi home visit. Jadi
sebulan sekali kalian bisa melaksanakan atau melakukan kolaborasi home visit ya. Jadi home visit itu bukan hanya ketika anak itu sedang mengalami permasalahan, tapi tujuan home visit yang pertama memahami latar belakang keluarga siswa ya. Ketika kita main ke rumahnya, ini ada ibu guru dengan anaknya ya, dengan siswanya. Ketika guru itu main ke rumahnya, jadi tahu latar belakang siswa itu tinggalnya dengan siapa, apakah masih ada orang tuanya atau selama ini tinggal sama neneknya gitu ya. Yang kedua, membangun kerjasama dengan orang tua. Nah, teknik pengumpulan data yaitu teman-teman semuanya di sini bisa melakukan yang pertama observasi ya. Observasi itu mengamati perilaku nyata siswa di kelas atau di lapangan, diobservasi, dilihat ya. Dara misalnya anaknya seperti apa, Lili, Muhammad misalnya ya. Nah, ada alur pelaksanaan bimbingan yaitu identifikasi, mengenali kebutuhan dan potensi siswa melalui asesmen. Yang kedua, perencanaan, menyusun strategi dan rencana layanan atau disebut kalau di konseling itu ada RPL. Ada pelaksanaan ya, dan evaluasi yang terakhir. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya sudah selesai pemaparan untuk hari ini. Ibu harapkan ada pertanyaan dari pemaparan yang sudah Ibu berikan. Silakan, di sini ada yang mau bertanya? Iya. Sebutkan nama dan kelasnya ya, NIM-nya boleh. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Alias dan Amelia dengan NIM 2463787. Saya izin bertanya Ibu, dari materi yang sudah dilakukan tadi, semisalnya Ibu ada mahasiswa itu, kita saling bercerita bahwasanya dia mengalami tekanan dari akademiknya dan memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya itu karena memang merasa sendiri gitu. Kalau dari sisi bimbingan konseling itu, layanan atau program seperti apa yang bisa diberikan untuk bisa jadikan seperti solusi ya? Oke, baik, terima kasih Teh Aulia ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, di sini ada 4 komponen program bimbingan ya, ada 4 layanan. Nah, yang pertama ada layanan tadi dasar ya. Nah, yang tadi Teh Aulia tanyakan itu lebih tepatnya ketika ada mahasiswa yang sudah apa tadi? Sudah putus asa ya, sudah putus asa dengan studinya, dengan nilainya atau dengan kehidupan pribadinya dan bahkan ingin bunuh diri. Layanan yang harus kita berikan adalah layanan responsif ya. Jadi layanan responsif itu bantuannya harus segera saat itu juga. Jadi tidak bisa dibesokkan gitu. Itu disebutnya layanan responsif. Terjawab? Oke, terima kasih Teh Aulia. Nah, dan Teteh di sini ada video pembelajaran ya, video tentang stop bullying. Nah, Teteh nanti ketika sudah menonton dari video tersebut, silahkan mengklasifikasikan itu ke dalam golongan layanan apa ya. Ya, selamat menonton. Suatu pagi yang cerah, ternyata siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, kakiku sakit. Baik, dan Teteh, tadi kita sudah menonton video tentang video stop bullying. Untuk itu sekarang kita bagi pada 3 kelompok ya, untuk memaparkan tentang video dikaitkan terhadap ada beberapa layanan ya. Yang pertama adalah layanan dasar, yang kedua layanan responsif, ketiga dukungan sistem. Oke, nanti setelah itu dipaparkan oleh gantian ya tiap kelompoknya. Baik, sudah selesai ya.
Ya, sekarang silakan untuk memaparkan setiap kelompoknya jawaban yang tadi sudah kalian diskusikan. Ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu silahkan. Ya, ke depan silahkan. Di sini. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai video stop bullying. Menurut kelompok kami, kasus bullying tersebut itu bisa diselesaikan melalui layanan responsif. Karena kasus bullying harus segera diselesaikan saat itu juga. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Bullying itu banyak ya. Ada bullying apa aja? Bullying secara verbal, bullying secara fisik, non verbal, ada juga bullying, cyberbullying ada? Kalau cyberbullying apa? Digital ya. Kita berkomentar-komentar di sosial media juga itu termasuk cyberbullying, itu tidak boleh dilakukan ya. Baik, A dan Tete, alhamdulillah pertemuan sudah selesai. Pertemuan sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih juga. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Semoga dengan adanya video pembelajaran tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan asesor dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.